Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad dengan NIM 522400118. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil UAS, metode, dan pemodelan statistik saya. Pertama, decision tree dan Gini impurity. Decision tree bekerja dengan memilih atribut yang paling mampu meningkatkan kemurnian kelas. Gini impurity mengukur tingkat ketidakmurnian data. Pada data awal, Gini sebesar 0,48, menunjukkan kelas masih bercampur. Setelah dilakukan split berdasarkan kehadiran, Gini turun menjadi 0,125, yang berarti distribusi kelas menjadi lebih homogen. Penurunan ini menunjukkan bahwa kehadiran efektif sebagai pemisah awal, baik secara matematis maupun secara logis terhadap kelulusan mahasiswa. Selanjutnya, pada soal kedua, confusion matrix dan matrix klasifikasi. Confusion matrix memberikan gambaran lengkap performa model klasifikasi melalui kombinasi TP, FP, FN, dan TN. Model memiliki akurasi sebesar 85%, menunjukkan performa umum yang baik. Nilai presisinya adalah 0,889. Berarti sebagai besar email yang diprediksi spam memang benar spam adanya. Recall 0,8 menunjukkan kemampuan model menangkap spam aktual. Untuk sistem email, recall menjadi metrik terpenting karena spam yang lolos ke inbox false negatif lebih merugikan pengguna dibanding email normal yang telah atau yang salah terdeteksi sebagai spam. Soal ketiga, evaluation matrix regresi, MAE, MSE, dan RMSE sama-sama mengukur kesalahan prediksi, namun dalam karakteristik berbeda. MAE paling mudah diinterpretasikan. MSE dan RMSE memberi penelitian lebih besar pada kesalahan besar. RMSE sensitif terhadap outlier karena proses pengkrodatan error. Nilai R-square-nya 0,82 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 82% variasi data yang mengindikasikan performa regresi yang sangat baik dan reliable. Soal keempat, CNN, kernel, dan pooling. CNN dirancang khusus untuk data citra dengan memanfaatkan local connectivity dan parameter sharing, sehingga jauh lebih efisien dibanding ANN biasa. Kernel konvolusi berfungsi mengekstraksi fitur visual seperti tepi dan tekstur. Polling digunakan untuk memprediksi dimensi fitur, meningkatkan efisiensi komputasi, dan mengurangi overfitting. Max pooling menekan fitur dominan, sedangkan average pooling menghasilkan representasi yang lebih luas. Soal 5, integrasi model. Pemilihan model harus disesuaikan dengan jenis data. Data numerik cocok menggunakan decision tree atau random forest. Sedangkan data citra paling efektif dianalisis dengan CNN. Dalam sistem integrasi CNN, digunakan sebagai feature ekstraktor dari citra. Kemudian, fitur tersebut digabung dengan data numerik untuk proses klasifikasi akhir. Evaluasi performa dilakukan menggunakan metrik klasifikasi standar seperti accuracy, precision, recall, dan F1 score. Jelaskan tentang UAS, metode, dan pemodelan statistik. Pada tujuan utama dan metode analisisnya, tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi tren global, pola kolaborasi, serta dominan aplikasi penelitian support vector machine atau SVM dalam analisis data modern. Metode yang digunakan adalah analisis
bibliometrik terhadap data publikasi Scopus menggunakan sebagai berikut: Foursquare untuk pemetaan jaringan, co-inference, bibliographic coupling, dan co-citation. Serta pendukung lainnya ada Python. Saya menggunakan Google Colab untuk analisis statistik deskriptif dan visualisasi tren publikasinya, serta citasi. Berikutnya, dataset bersumber dari Scopus dengan karakteristik sebagai berikut. Jumlah publikasinya sekitar 20.000 dokumen. Rentang tahunnya antara tahun 2025 hingga 2026, tapi didominasi tahun 2025. Negara dominannya yaitu Cina, India, terus ada US, Malaysia, dan Saudi Arabia. Penulis dan institusi dominannya ada penulis dari Cina, yaitu Zhang Wei, Li Xing, Yang Yang, dan Liu Wei. Institusi University of Chinese Academy of Science, Beihang University, Central South University. Dataset ini mempresentasikan penelitian mutakhir di bidang SPM dan machine learning lintas disiplin. Selanjutnya, hasil visualisasi menunjukkan kata kunci machine learning dan support vector machine berada di pusat jaringan co-inference. Terbentuk beberapa klaster tematik antara lain AI dan komputasi seperti machine learning dan deep learning, kesehatan dan medis, diagnosa, radiomics, dan biomarkers. Lalu ada bioinformatika dan genetika, serta energi terbarukan atau forecasting. Cina menjadi negara dengan kontribusi publikasi dan keterkaitan bibliografis tertinggi. Distribusi citasi sangat tidak merata atau skewed, di mana sebagian besar publikasi belum disitasi. Namun, terdapat beberapa artikel dengan citasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, pola-pola utama yang teridentifikasi adalah penelitian SPM ini tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi kuat dengan deep learning dan aplikasi dominan spesifik lain. Dominasi Asia, khususnya China dan India, menunjukkan pergeseran pusat riset AI global. Renyahnya citasi pada sebagian besar publikasi menunjukkan bahwa dataset bersifat sangat baru, sehingga dampak ilmiahnya masih berkembang hingga saat ini. Jurnal multidisipliner berperan sebagai penghubung utama antara bidang dan ilmu. Selanjutnya, dan bagian paling akhir, kesimpulan ilmiah yang bisa dapat diambil, analisis bibliometrik menunjukkan bahwa riset support vector machine masih memiliki peran penting dalam analisis data modern dan berkembang lintas disiplin. Visualisasi jaringan memperlihatkan keterkaitan kuat antara metode-metode komputasi dan aplikasi kesehatan, bioteknologi, serta energi. Dominasi negara Asia menegaskan perubahan lanskap riset global. Secara keseluruhan, SVM tetap relevan dan menjadi bagian integral dari ekosistem machine learning kontemporer. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Bila kurang lebihnya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.